Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumid dharain. Radhiyallahu ila angkol al-haditsu tsaminal 'ishrun. Kemarin hadis ini sudah kita baca, hadis yang ke-28 tentang bagaimana manusia yang paling buruk, hamba Allah yang paling buruk derajatnya. Nah, sehubungan dengan itu ada sebuah cerita. Cerita ini zaman dahulu pada waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ini sebenarnya cerita fenomenal yang sering kita dengar, sebuah cerita yang sering kita dengar bahwa akibat dari bagaimana seseorang itu cinta dunia, cinta harta, cinta derajat, cinta kedudukan, cinta pangkat, jabatan, itu akan membawa malapetaka. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini yang merupakan pemimpin yang terkenal dengan kepemimpinannya, keadilannya. Dalam rentang waktu yang hanya 2 tahun, sekitar 2 tahun, 3 bulanan, dalam kepemimpinannya itu, umat Islam tatkala itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, kemakmuran yang Masya Allah, yang maha dahsyat, tidak ada seorang pun yang miskin. Aman sentosa berkat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika pada waktu pemerintahan beliau ini, beliau kan termasuk dari tabi'in, karena pada kurun 100 kurun pertama, kurun 100 itu, beliau itu pada waktu pemerintahannya mengutus beberapa sahabat ke Romawi untuk berperang waktu itu. Nah, ketika berperang, Masya Allah, pasukan Muslim ini yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz mengalami kekalahan. Lalu ada 20 pasukan yang ditahan menjadi tawanan. Dan 10 orang tertawan dari kalangan sahabat. Lalu Raja Romawi itu memerintahkan kepada salah satu di antara 20 yang tertawan agar mereka itu, ada salah satu mereka itu mengikuti agamanya yang tatkala itu agama Nasrani. Untuk menyembah berhala, minal musyrikin. Ya apa? Untuk menyembah berhala, musyrikin, minal musyrikin. Nah, tentara Romawi dahulu ada yang musyrikin, ada yang Nasrani. Nah, ini raja atau kaisar. Nah, Kaisar Romawi itu mengajak salah satu di antara tawanan 20 tadi untuk mengikuti agamanya, yaitu untuk menyembah berhala.
Lalu kaisar itu berkata kepadanya, "In dakhalta fid dini wa sajadta lis-sanami aj'aluka amiran fi baldatin 'azimatin wa u'tikal 'alam wal khulu' wal kus wal buq." Kata kaisar, "Kalau kau masuk ke dalam agamaku dan kau sujud beribadah kepada berhala, maka akan saya jadikan kau pemimpin di suatu daerah, dan akan saya berikan tanda-tanda atau kebesaran, dan saya berikan kepadamu mahkota segala macam yang dibutuhkan." Akan menjadi pemimpin soalnya. Yang dibutuhkan mulai derajat, pangkat, dunia, semuanya akan diberikan kepadanya kalau mengikuti agamanya Kaisar Romawi. Wa illam tadkhul fi dini aqtulka wa adrib unukaka. Tapi kalau kau tidak mengikutiku, tidak mau masuk ke dalam agamaku, maka aku akan membunuhmu dan akan memenggal lehermu, kata Kaisar Romawi. Lalu salah satu di antara mereka yang disuruh, yang diperintah begitu itu menjawab, "La abi'uddin bid dunya." Saya tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Setelah itu kemudian Kaisar Romawi itu memerintahkan untuk membunuh. Lalu dibunuhlah orang itu di lapangan. Waduriba unuquhu bisayfi. Lehernya dipotong dengan pedang. Fadara ra'su fil midan salasah marrat. Setelah dipenggal lehernya, kemudian kepalanya berputar-putar di lapangan itu 3 kali dengan membaca, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kepala ini sudah dipenggal, berputar 3 kali dengan sambil membaca, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Karena tidak mau menjual agamanya dengan dunia, dia dipenggal oleh Kaisar Romawi husnul khotimah. Kepalanya berputar-putar sambil mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah dalam termasuk agama, termasuk ibadku, hamba-hambaku, dan masuklah ke sorgaku. Husnul khotimah, karena tidak menjual agamanya dengan dunia. Lalu setelah itu terjadi, sang Kaisar Romawi marah besar, lalu mengambil orang yang kedua dari tawanan tadi dan mengatakan, "Udkhul fi dini aj'alka amiran fi Misr, fi Misra kada, fi Misri kada." Masuklah ke dalam agamaku, maka kau akan aku jadikan pemimpin di kota ini. Akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan penguasa oleh Kaisar Romawi. Wa illa aku tahu unukak. Tapi kalau kau tidak mau masuk dalam agamaku, maka akan aku potong lehermu. Kama qata'tu unuqa sahib, sebagaimana temanmu tadi yang aku potong lehernya. Lalu orang itu menjawab, "La abi'uddina bid dunya. La abi'uddin bid dunya."
Fa in kana laka wilayatu qat'i unuki falaisa laka wilayatu qat'il iman, kata dia. Saya tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Kalau kau punya kekuasaan, kau mampu untuk memotong lehermu, maka kau tidak akan bisa menguasai bagaimana memutuskan keimananku. Tidak bisa. Walaupun kau berkuasa untuk membunuhku, tapi tidak mampu kau akan memotong imanku, menghilangkan imanku. Enggak mau masuk agamanya Kaisar Rom. Tidak mau menjual agamanya dengan dunia. Lalu diperintahkanlah untuk dibunuh dengan memotong kepalanya. Setelah dipotong kepalanya seperti yang pertama, kepala itu kemudian berputar-putar 3 kali sambil mengatakan, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Lagi-lagi yang kedua ini husnul khotimah. Kepala sudah dipenggal, berputar-putar 3 kali sambil mengucapkan ayat bahwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Masya Allah. Orang yang seperti tadi fi 'isyatir radiyah itu dalam kehidupan yang diridhoi fi jannatin 'aliyah, dalam surga aliyah yang luhur, yang agung, yang tinggi, qutufuha daniyah. Buah-buahan yang ada di sorga itu daniyah, dekat-dekat. Akhirnya masuk surga, husnul khotimah. Ini orang yang kedua. Tidak mau menjual agamanya dengan dunia, yaitu kepemimpinan jabatan. Tidak mau, maka dipenggal lehernya dan berputar sambil mengucapkan ayat bahwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Setelah itu kemudian kepala ini berhenti di sisinya kepala yang pertama. Di sebelahnya, artinya berkumpul dua kepala yang telah dipenggal setelah putar-putar kemudian hingga berada di kepala yang pertama. Setelah itu kemudian Kaisar Romawi itu marah lagi, marah besar, lebih marah dari yang pertama. Sangat-sangat marah dan memerintahkan lagi agar orang yang ketiga didatangkan. Dan ia mengatakan, ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran? Apa yang kau katakan terhadap kedua temanmu itu? Apakah kau akan masuk ke dalam agamaku dan aku jadikan kau pemimpin di suatu daerah? Kata Kaisar Romawi. Melihat dua orang temannya itu yang dipenggal lehernya. Orang yang ketiga ini kemudian menjawab, dakhaltu fi dinika. Saya mengikuti agamaku. Saya akan masuk agamamu. Saya akan masuk ke agamamu. Wakhtartud dunya al akhir, dan saya memilih dunia daripada akhirat. Orang yang ketiga ini menjual agamanya dan masuk ke dalam agamanya Kaisar Romawi. Memilih dunia mengalahkan akhirat. Lalu Kaisar Romawi berkata kepada wazirnya, pada menterinya, uktub lahu misalan wa atihi khul'an wa ku'usan wa alaman. Tulis dan catatlah sebagai perumpamaan bahwa orang yang mengikuti agamaku akan aku beri pangkat jabatan. Akan saya beri mahkota. Saya beri pakaian yang bagus.
saya berikan bendera-bendera pemegang bendera kekuasaan. Lalu menterinya ini, opsirnya berkata kepada sang kaisar, "Ya Malik, kaifa u'tihi bi ghairi tajribatin?" Bagaimana kami akan memberikan semua itu kalau saya belum mencobanya? Betul tidak dia masuk ke dalam agamamu? Jangan-jangan adalah tipuan. Ini kata opsirnya. Lalu opsirnya juga mengatakan, Qul lahu in kunta shadiqan fi kalamika faqtul rajulan." Maka wazir mengatakan kepada orang yang ketiga tadi, "Kalau memang kau benar dalam ucapanmu, kau mengatakan bahwa kau akan masuk dalam agamaku, keluar dari agamamu, engkau memilih dunia, pangkat, jabatan, mengalahkan akhirat. Kalau memang kau betul seperti itu yang kau ucapkan, maka bunuhlah salah satu orang di antara sahabat-sahabatmu." Ini untuk membuktikan bahwa dia benar mengikuti agama Kaisar Romawi. Wa tusaddiqu kalamaka, kalau memang kau saudara begitu, memang kau benar, wa nusaddiqu kalamaka, kami akan mempercayai kamu bahwa kamu telah mengikuti agamaku. Lalu orang yang ketiga ini mengambil salah satu kawannya, salah satu temannya, salah satu di antara tadi tawanan 20, lalu membunuhnya di situ. Sebagai bukti bahwa dia serius, bahwa dia itu betul-betul mengikuti agama Kaisar Romawi. Setelah membunuh saudaranya itu, sahabatnya dari kalangan sahabat tadi, salah satu di antara mereka, Pak amarul malikul wazir an yaktubal misal. Lagi-lagi Kaisar Romawi itu kemudian memerintahkan kepada opsirnya agar menulis dia sebagai perumpamaan, sebagai contoh bagi yang lain. Kalau dia mengikuti agama Romawi pasti akan diberi pangkat jabatan. Semuanya yang di dunia ini. Faqalal wazir. Lalu sang opsir itu mengatakan, menjawab kepada sang kaisar, "Hadza laisa minal aqli wal fatinah an tusaddiqa kalamahu wa ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a fi. Wa kaifa yar'a haqqana." Wahai sang kaisar, bagaimana mungkin kami memberikan dan mencatat sebagai percontohan, tidak makul, tidak masuk akal. Kita tidak mungkin membenarkan omongannya, ucapannya bahwa dia mengikuti agama kami, agama kita. Sedangkan dia tidak menjaga hak-hak saudaranya. Saudara yang dilahirkan bersamanya, saudara dari kecil hingga dewasa, dia rela membunuh. Maka bagaimana dia itu menjaga hak kita? Tidak bisa dipercaya. Kalau temannya sendiri aja dia rela membunuh, bagaimana dengan kita? Kata opsirnya. Lalu Kaisar Romawi itu memerintahkan agar orang yang ketiga tadi dibunuh. Lalu dibunuhlah orang yang ketiga tadi dengan dipotong kepalanya. Lalu lagi-lagi kepala itu berputar-putar di lapangan sebanyak 3 kali dengan membaca, "Afaman haqqo alaihi kalimatul azabi afa anda tungqidhu man finnar." Su'ul khatimah wal billah. Jadi orang yang ketiga ini menjual agamanya dengan dunia. Memilih dunia mengalahkan akhirat, yaitu jabatan, kepemimpinan, dunia yang dimilikinya. Dengan iming-iming dunia, dia rela meninggalkan agamanya.
Ternyata mereka juga tidak sebodoh itu untuk membuktikan bahwa itu benar, ternyata disuruh membunuh kawannya dan dia rela membunuh kawannya itu. Lalu seorang ofisir mengatakan, kalau dia itu bisa dan tega membunuh temannya sendiri yang tumbuh bareng, hidup bersama dari kecil, dia rela membunuhnya, bagaimana dengan kita? Lebih-lebih lagi, pasti akan tega membunuh kita, menghabisi kita, kata ofisirnya. Akhirnya orang yang ketiga ini dibunuh juga, dihukum mati dengan dipotong lehernya dan kepalanya berputar-putar sambil membaca ayat, afaman haqqo alaihi kalimatul azab afa anta tungkidu mang finnar. Apakah engkau, afaman haqqo alaihi kalimatul azab, maka apakah orang yang haqqo alaihimul azab, yang hak itu kalimatul azab, afa anta tungkidu mang finnar, dan apakah engkau menyelamatkan orang-orang yang ada di neraka? Tidak bisa. Alias orang ini tempatnya di neraka su'ul khotimah. Wal billah. Ini gara-gara menjual agamanya untuk dunia. Setelah berputar-putar sambil mengatakan ayat itu, membaca ayat itu, kemudian kepala itu berhenti di torofil midan, di pinggiran lapangan, tidak campur dengan dua kepala yang pertama. Nah, disitulah orang yang ketiga ini kemudian menjadi orang murtad wal billah, mengikuti agamanya Romawi. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Jadi dunia ini ya seperti itu. Kalau kita tidak menyadari, tidak diberi Allah kesadaran, maka akan bahaya. Kita bisa menjual apa saja hanya karena untuk urusan dunia. Makanya kemarin dalam hadis itu dijelaskan, kalau kita ini di dunia suka apa yang menjadi hobi kita. Sangat-sangat cinta, sangat-sangat hobi melakukan sesuatu yang ada di dunia. Kalau kita sudah sangat cinta, kita sangat hobi, maka itu akan bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan agamanya, mengalahkan cinta kepada Allah, mengalahkan kebenaran, mengalahkan segalanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kadung senang, nggak peduli. Hanya masuk juga di dalamnya orang yang fanatik buta, apapun pasti diikuti meskipun itu salah. Makanya tidak boleh fanatik buta. Kita harus punya takaran, harus punya kesadaran apakah itu benar, apakah itu salah. Ini harus ada rambu-rambu karena berbahaya. Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan, bi'sal abdu abdun raghiba yadulluhu anil haqqi, yang kemarin dijelaskan bahwa seburuk-buruk hamba Allah adalah hamba yang punya kesenangan, punya hobi, yang hobi itu bisa menghinakan dia sehingga bisa berpaling dari yang benar. Dan ini bahaya. Makanya kita harus ingat, kita harus punya kesadaran bahwa ketika kita itu hobi atau senang atau kepemihakan, maka kita harus ada rambu-rambu. Jangan sampai kita di luar kontrol. Kebenaran tetap benar dan salah tetap salah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan sekali-kali kalian kamu ragu atas kebenaran. Nah, ini cerita ini tadi, itulah kenyataan yang nanti diterima oleh kita semuanya kalau kita menjual agama kita dengan dunia, dengan pangkat, jabatan, uang, dan lain-lain, maka kita dikhawatirkan nanti di akhir hayat menjadi su'ul khotimah wal billah. Ini yang harus kita perhatikan karena akhir-akhir ini atau zaman akhir ini banyak fitnah. Zaman akhir itu banyak fitnah.
Kita harus tahu, kita harus fafirru ilallah, kita harus pergi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya. Kita harus mendekat kepada Allah, kita harus mendekat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ada, maka kita harus mendekat kepada ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang benar-benar ikhlas, yang hidupnya untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi, itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam liang neraka, akan membawa kesengsaraan abadi. Maka kita tidak boleh, harus menghindar, kita harus selalu berdoa dan berusaha. Kita berusaha dengan ilmu-ilmu kita, dengan mendekat kepada para ulama agar mendapatkan bimbingan, agar mendapatkan penjelasan dan nasihat. Kemudian kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing dan diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia ini juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ini penting sekali karena kita kadang-kadang tidak sadar, kita dibawa oleh di zaman akhir ini, tidak sadar tergiring sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita tidak sadar, tapi akhirnya kemudian terjerumus ke lembah bencana yang tiada akhir. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi ternyata itu tidak baik bagi kita, menjadikan kita ini celaka. Dan ini harus kita sadari. Makanya di zaman akhir ini kita harus selalu waspada, kita harus munsif, kita harus menggunakan akal sehat kita, hati kita yang jernih, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini yang harus kita waspadai karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadis, banyak hadis dijelaskan oleh Rasulullah, sayati zamanun. Itu banyak sekali tentang akhir zaman, terutama di hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim itu. Banyak sekali tentang penjelasan bagaimana di zaman akhir. Di antaranya ya kita menjadi bingung, kita menjadi ragu, kita akhirnya terpontang-panting di dunia ini karena tidak ada pijakan yang pas, tidak ada pijakan yang kuat, sehingga kita terombang-ambing mau mengikuti siapa dan harus bagaimana. Akhirnya kita ini terjerumus ke dalam kenistaan yang abadi. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini penting karena di zaman akhir ini kata Rasulullah itu ya, itu nanti ada fitnah-fitnah itu. Fitnah itu artinya bukan fitnah yang fitnah asyaddu minal fitnatu asyaddu minal qatl, bukan itu. Fitnah itu artinya sesuatu yang menjadikan orang bingung, menjadikan kita ini padahal itu baik, tidak baik tapi dipulas atau direka-reka supaya menjadi kelihatan baik. Yang kejang yang jelas-jelas salah akan menjadi kayak yang benar. Jadi kelihatan di kita ini yang benar kayak menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini adalah sebuah fitnah. Yang pertamanya pada rukun, sentosa, semuanya saling bantu-membantu, terjadilah perpecahan. Ini adalah fitnah. Nah, kalau fitnah kalau seperti itu, dalam sebuah hadis dijelaskan al-fitnatu naimah. La'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu sebenarnya lagi tidur, sedang tidur. Maka Allah melaknat orang yang membangunkan. Ini bahaya. Jadi fitnah itu sejatinya itu tidak ada lagi tidur, tidak bergerak. Tetapi ada orang-orang yang membangunkan fitnah itu. Maka kalau fitnah itu dibangunkan, siapapun yang membangunkan fitnah itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi bingung. Orang yang aslinya bersatu menjadi perpecahan.
Orang yang aslinya baik jadi tidak baik. Ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fitanu naimah. La'anallahu man aiqadhaha. Ini bahaya sekali. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang yang membangunkan fitnah. Karena itu akan dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat berarti kita tidak akan mendapatkan rahmat, apalagi keberkahan dalam hidup kita. Kita akan sekonyong-konyong, sekojong-kojong dalam hidup di dunia ini. Tidak akan merasakan ketenangan, apalagi barokah karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kata rahmat, jauh dari belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Kalau di dunia tidak mendapatkan rahmat atau jauh dari rahmat, maka sudah bisa dipastikan kita ini akan tercela, akan celaka di dunia ini juga nanti di akhirat. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Ini berbahaya, makanya kita harus menyadari tentang hal ini. Jangan sampai kita menjual agama kita dengan jabatan, dengan uang, dengan apa saja yang bersifat duniawi. Ini dari cerita pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.